suatu ketika Ibrahim bin Adham yang saat itu masih menjabat atau masih menjadi seorang pangeran atau bangsawan yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, dia melakukan berburu atau kegiatan seorang bangsawan pada saat itu yang populer adalah berburu atau memancing semacam itu. Ketika berburu, Ibrahim ini dengan perbekalannya dia membuka bekal untuk beristirahat ketika dia berburu. Lalu ketika ia membuka bekal, menata satu persatu makanannya, tiba-tiba ada seekor burung gagak yang mencaplok atau mematuk rotinya, sebuah roti yang ia bawa sebagai bekal. Seketika Ibrahim bin Adham kaget. Kemudian roti itu dibawa oleh burung gagak, terbang, dan Ibrahim pun terus mengamati dan melihat burung gagak itu kemana dia pergi, ke arah mana dia pergi. Sampai kemudian burung gagak itu terbang, Ibrahim bin Adham pun mengejar dengan menaiki kuda terbaiknya, hingga burung gagak tersebut melewati hutan, melewati bukit, terus dikejar oleh Ibrahim bin Adham sampai pada satu tempat, yaitu sebuah gua. Burung gagak tersebut mendarat dan berdiri di atas dada seseorang yang dalam keadaan terikat dan tidak berdaya apapun. Kemudian burung gagak itu menyuapi sedikit demi sedikit dengan mematuk-matuk roti itu ke mulut orang yang tadi terikat. Seketika Ibrahim bin Adham pun memperhatikan peristiwa yang aneh tersebut. Sampai selesai burung gagak tersebut menyuapi orang tadi, kemudian Ibrahim bin Adham menghampiri orang yang terikat tersebut. Dan bertanyalah Ibrahim bin Adham, sebenarnya apa yang terjadi sehingga kamu dalam kondisi terikat seperti ini dan berada di dalam gua seperti ini? Dan berceritalah orang yang terikat tadi kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai seorang raja yang bernama Ibrahim, sebenarnya aku di sini di dalam gua ini sudah 7 hari, tapi aku tidak pernah lapar di dalam sini. Ceritanya aku itu berdagang, melewati daerah sini untuk berdagang, kemudian saya dijamret atau dirampok oleh perampok. Tapi perampok itu tidak memilih untuk membunuhku, melainkan mengikatku dan memasukkanku, membuangku ke dalam gua. Akan tetapi karena aku yakin bahwa rezeki itu dari Allah, Allah tidak akan membiarkanku dalam keadaan lapar. Dan betul, setiap hari seekor burung gagak selalu membawakan makanan untukku. Dia berdiri di dadaku untuk menyuapi makanan-makanan itu ke dalam mulutku. Tanpa sedikit pun usaha aku untuk mencari rezeki satu suap pun. Kemudian Ibrahim bin Adham mendengar cerita pemuda ini, seorang lelaki ini. Dia seketika tersentak dan terteror batinnya, yang kemudian menjadikan pergolakan batin yang sangat dalam di dalam hati Ibrahim bin Adham. Setelah peristiwa itu, Ibrahim meninggalkan semua jubah kebesarannya, meninggalkan semua kemewahannya, dan membebaskan semua budak-budaknya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, berpasrah diri yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dia melakukan perjalanan dari Afghanistan menuju ke Mekah tanpa bekal sedikit pun dan tanpa kendaraan kuda yang
terbaiknya ia tinggal, perbekalan semuanya ia berikan kepada orang, baju kebesarannya ia copot, kemudian ia ganti dengan yang lebih murah. Ia hanya berbekal sepotong tongkat, sepotong kayu sebagai tongkat untuk berkelana menuju Mekah. Itulah awal mula perjalanan sufi dari seorang Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar yang backgroundnya atau latar belakangnya adalah seorang bangsawan yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Akan tetapi beliau dengan pergolakan batin yang begitu hebat berani meninggalkan semua itu demi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang lain dari cerita ini adalah rizki apapun itu, berupa makanan, berupa harta, berupa ilmu, berupa apapun itu hakikatnya yang memberi adalah Gusti Allah. Seperti halnya pemuda tadi yang terikat tanpa usaha sedikit pun rezeki itu bisa sampai ke mulutnya. Itu karena sikap tawakal yang sempurna kepada Allah. Maka dari itu Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang tawakal dan berusaha. Mari sama-sama di dalam kondisi yang sesulit apapun kita saling menguatkan untuk selalu bertawakal kepada Allah, karena kita yakin bahwa rizki itu sejatinya dari Allah. Yang penting kita berusaha, berikhtiar untuk selalu mencari halal, mencari keridhaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.